Satu perikop satu hari. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, pada bagian terakhir dari surat Petrus ini, ia menuliskan tentang hal-hal yang terjadi pada akhir-akhir zaman. Dan Petrus juga menuliskan tentang bagaimana respon orang terhadap berita tentang akhir zaman ini.
Dikatakan oleh Petrus akan tampil pengejek-pengejek, pencemooh. Mereka ini hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang jahat. Mereka berpikir bahwa dari dahulu kami sudah dengar akan berita tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Tetapi sampai saat ini, toh juga Tuhan tidak datang-datang. Sehingga mendengar berita tentang akhir zaman ini adalah sesuatu yang mungkin sesuatu yang basi bagi mereka. Sesuatu berita yang tidak dapat dipercayai. Karena dari sejak nenek moyang secara turun-temurun itu berita disampaikan, tetapi belum terjadi pula. Saudaraku, pemikiran seperti ini pun juga sebenarnya dimiliki pada orang pada masa sekarang ini. Mungkin juga kita orang yang dari sejak kecil mendengar cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi tidak kunjung-kunjung datang juga. Sampai kita menjadi dewasa dan bahkan mungkin ada yang sudah menjadi berusia tua. Tetapi Tuhan juga toh belum datang-datang. Saudaraku, apakah ini hanya bualan belaka saja? Apakah memang Tuhan tidak akan datang? Kalau Tuhan belum datang pada masa sekarang ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan datang. Ia pasti akan datang. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau ia telah berjanji akan datang kedua kali ke dalam dunia ini, ia pasti akan menepatinya. Hanya kita tidak bisa memprediksi waktu kapan Tuhan itu akan datang. Tetapi kalau sampai pada hari ini Tuhan belum datang, maka lihatlah ini adalah satu kesabaran Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita telah mendengar berita tentang kedatangan Tuhan dari sejak kecil dan sampai hari ini, kita mungkin berbuat dosa tapi Tuhan juga tidak menghukum dan tidak datang-datang juga. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan datang. Tetapi lihatlah ini sebagai suatu kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Kesabaran Allah terhadap diri kita, orang-orang yang berdosa di hadapannya. Bagaimana sikap kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan? Tetap beriman, teguh di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, menanti Tuhan dengan setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita terus ditolong oleh kuasa Roh Kudus, diberikan kemampuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, diberikan kemampuan untuk tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Biar kesempatan ini kita juga boleh menggunakannya, menceritakan tentang kabar baik yang telah kita miliki, kita boleh membagikannya kepada orang lain. Soli Deo Gloria.